Ismail Ajalul SE, anggota dari fraksi Partai Aceh. 6. Haji Sakina MSE MSI, anggota dari fraksi Partai Golkar. 7. Dr. Hewan Nureni Meja, anggota dari fraksi Partai Golkar. 8. Heru Syahal STMAP, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 9. Haji Ridwan Yunus Esa, anggota dari fraksi Partai Gerindra. 10. Haji Murhaban Makam, anggota dari fraksi P3. 11. Jenny Bakri, anggota dari fraksi P3. 12. Rijaluddin Esa MH, anggota dari fraksi PKB PDA. 13. Haji Wahid Usman MBE, anggota dari fraksi PKB PDA. 14. Asrijal Haji Asmali, anggota dari fraksi PAN. 15. Mukhtar Dawud SKH, anggota dari fraksi PNA. 16. Haji Zainal Abidin SSI, anggota dari fraksi PKS. Dewan Perwakilan Aceh Ketua belum ditandatangani Dahlan Jamaluddin. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, kita telah mendengarkan bersama Sekretaris Dewan membacakan rancangan keputusan DPR Aceh. Namun hal ini juga merupakan hak daripada anggota Dewan. Maka dengan ini kami menanyakan kepada anggota Dewan yang terhormat, pimpinan, apakah rancangan pimpinan, sedikit pimpinan sebelum dilanjutkan. Terima kasih pimpinan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Yang kami hormati pimpinan DPR Aceh beserta seluruh anggota yang telah berhadir pada sore hari ini. Yang kami hormati Gubernur Aceh yang diwakili oleh asisten, juga bapak-bapak dan ibu-ibu dari Muspida Plus yang telah berhadir, bapak dan ibu-ibu dari seluruh anggota sekretariat yang telah berhadir, wartawan beserta seluruh jajaran. Terima kasih pimpinan atas kesempatan diberikan kepada kami. Yang pertama sekali, sebelum pimpinan menyampaikan dan menanyakan kepada forum, kami terlebih dahulu hanya ingin menyampaikan sedikit saran dan masukan dari kami, yang mana dari beberapa item ataupun pansus maupun paripurna multius pada hari ini, kami juga ingin menyampaikan yang mungkin nantinya ada yang tidak tepat ataupun yang tepat, tapi bagi kami sudah sedikit mempelajari, tetapi ada hal-hal yang tidak dapat kami temukan. Katakanlah misalnya terhadap posisi tugas dan wewenang kita sebagai anggota DPR Aceh. Saya juga sudah membaca tatib yang sudah kita buat bersama-sama, kita sepakati bersama-sama, dan sudah dikoreksi oleh Mendagri, yang mana dari 18 bab yang ada di tatib ini yang terdiri dari 216 pasal, tidak ada satu pasal pun yang menyatakan terhadap MOU maupun kesepakatan dapat dibatalkan sepihak. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, juga kami ada membaca sedikit KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang mana di sana juga terdiri dari ribuan pasal. Di pasal 1338 juga menyebutkan demikian, yang mana MOU ataupun kesepakatan dari yang sudah disepakati sebelumnya tidak dapat dibatalkan sepihak, tetapi dengan para pihak. Nah, ini jelas disebutkan di dalam KUHP ini di pasal 1338. Yang ketiga, kami juga ingin menyampaikan bahwasanya surat ataupun MOU yang sudah pernah ditandatangani dengan nomor 903/1994 dari MOU dari 2019, yang mana di pasal 13
juga disebutkan di situ jika ada pemutusan ataupun mengakhiri daripada MOU ini juga dilakukan kedua belah pihak. Yang keempat, pimpinan yang terakhir, kami ingin menyampaikan dari 12 ruas multius ini merupakan hampir semuanya 11 jalan satu irigasi. Kalau yang jalan hampir semuanya yang menghubungkan antar kabupaten, yang mana kabupaten-kabupaten tersebut untuk melepaskan diri dari terisolir mereka. Nah, ini juga pimpinan untuk masyarakat kita, masyarakat Aceh yang terisolir, yang mana mereka hanya mendambakan agar kabupaten yang satu dengan kabupaten yang satu lagi bisa terhubungkan. Sementara di tempat yang lain sudah berbicara dengan jalan tol, sudah berbicara dengan rel kereta api, tetapi wilayah-wilayah tersebut hanya menginginkan jalan terbuka akses antar kabupaten. Ini kami mohon pimpinan agar dalam hal ini agar tidak dibatalkan karena untuk juga masyarakat banyak. Terima kasih pimpinan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Herman. Ini masih terkait dengan pansus, saya kira belum masuk ke multius. Masih sama Ibu Nora, kita lanjutkan dulu. Terima kasih. Apakah saya ingin menanyakan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat, pimpinan masih terkait dengan pembentukan pansus atau multius? pimpinan pansus ini pimpinan. Pansus. Pasal silakan. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua, para wakil ketua yang saya hormati, seluruh anggota DPR yang saya muliakan, para Forkopimda yang saya muliakan, beserta seluruh undangan hadirin hadirat yang saya muliakan. Sehubungan apa yang telah dibacakan oleh Bapak Ketua tadi, ada beberapa poin yang memang sudah dilaksanakan tugasnya oleh komisi. Di antaranya menyangkut pansus PT Bank Aceh Syariah. Ini mulai dari kita berdebat mulai dari Banmus. Mungkin hari ini perdebatan lagi. Ini tidak ada hal-hal yang ditemukan di sana yang janggal yang dilakukan oleh PT Bank Aceh. Tidak ada temuan apa-apa di sana setelah Komisi 3 manggil pihak bank. Oleh karena itu, saya ini menilai pansus ini sangat tidak bermanfaat, menghambur-hamburkan uang rakyat. Jadi dalam hal ini mohon kepada kita semua yang keuangan yang sangat sejuk ini memikirkan hal-hal yang penting kita buat untuk rakyat. Sedangkan tugas kita yang utama yaitu membentuk alat kelengkapan dewan belum selesai. Masa kita kejar pekerjaan yang memang tidak ada unsur di sana, tidak ada unsur kerugian uang rakyat di sana, uang negara di sana, tidak ada. Seperti PKD saya katakan hari ini, belum ada yang kita kerjakan Pak Pimpinan. Harusnya itu yang diutamakan dulu. Itu yang pertama. Yang kedua pimpinan menyangkut gedung onkologi. Ini juga sudah dilakukan hal-hal yang memang dianggap melanggar hukum. Itu sudah masuk ke ranah hukum oleh para pihak penegak hukum. Tapi ini tidak perlu kita lakukan lagi. Kita buat pansus ini lagi Pak Ketua. Karena juga ini pekerjaan yang sia-sia. Bagus kita lakukan pekerjaan-pekerjaan lain yang memang belum kita selesaikan. Hanya ini mungkin kedua yang bisa saya sampaikan. Menyangkut multius ini belum dibaca. Mudah-mudahan pembatalan multius ini tidak jadi karena rakyat kita menunggu pekerjaan ini cepat dilaksanakan oleh pemerintah Aceh. Dalam hal ini
pemerintah yang dinakodai oleh PLT Gubernur Aceh Bapak Luhut Binsar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Randoli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Puji dan syukur kepada Allah, salam kepada Rasulullah yang kami hormati, Ketua beserta Wakil Ketua DPR Aceh, yang kami muliakan teman-teman anggota DPR Aceh, yang kami hormati PLT Gubernur Aceh, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekda, tim Rekopinda Pemerintah Aceh, dan dari Polda, Kajati, dan seterusnya, yang kami hormati Kepala SKPH serta insan pers serta hadirin-hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kami dari fraksi Partai Demokrat merasa ketiga pansus tadi yang dibacakan oleh pihak sekretariat Dewan tidak relevan lagi dibentuk. Kenapa? Tadi sudah diterangkan oleh teman saya Pak Tantowi masalah Bank Aceh. Kebetulan Pak Tantowi di Komisi 3 telah memanggil pihak Bank Aceh. Ternyata di situ tidak ada permasalahan yang dilanggar. Selanjutnya masalah gedung onkologi, juga pihak penegak hukum sampai Agustus telah masuk, ternyata tidak ada ditemukan kesalahan di sana. Dan juga tentang masalah gender APBAP, sudah pasti pihak penegak hukum, pihak Polda, Kajati sudah pasti sudah masuk. Makanya menurut pandangan hemat saya dari fraksi Partai Demokrat, ketiga pansus itu tidak relevan lagi dibentuk. Yang selanjutnya, izinkanlah kami menyampaikan bahwasanya ini langsung saya masuk ke yang nanti instruksi lagi Pak Ketua, karena judulnya kita sudah jelas hari ini masalah pembatalan MOU kerjasama proyek UTS tahun 2020-2022 yang insya Allah 12 paket. Sebagaimana kita tahu bersama, sekarang lagi viralnya semua elemen masyarakat, seluruh tokoh masyarakat menolak tentang pembatalan proyek tersebut. Maka kami dari fraksi Partai Demokrat juga sangat menyayangkan seandainya pada sidang paripurna yang terhormat ini kita semua pimpinan untuk membatalkan kerjasama MOU proyek MUTIS tersebut. Maka kami dari fraksi Partai Demokrat dengan berat hati insya Allah menolak semua pembentukan pansus dan pembatalan proyek MUTIS tersebut. Dan insya Allah kami juga akan meninggalkan ruangan ini. Izinkanlah Pak Ketua kami meninggalkan ruangan sidang yang terhormat ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum saya izinkan Pak. Pimpinan. Saya kembali kepada pokok sidang kita pada siang hari ini. Apakah rancangan keputusan Dewan tersebut dapat kita tetapkan menjadi keputusan DPR Aceh? Dapat. Terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesai penetapan rancangan keputusan
keputusan DPR Aceh menjadi keputusan DPR Aceh tentang pembentukan panitia khusus DPR Aceh. Maka selanjutnya agenda kedua adalah rencana persetujuan pembatalan MOU Multius tahun 2020-2022 yang akan kita putuskan pada rapat paripurna ini. Proyek tahun jamak tersebut telah dituangkan dalam kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dan DPR Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 garis bawah nomor 11/MOU/2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020 sampai 2022 yang ditandatangani pada tanggal 10 September 2019. Dalam rapat Badan Musyawarah DPR Aceh pada tanggal 23 Maret 2020 menghasilkan kesimpulan bahwa akan dilaksanakan rapat paripurna terhadap persetujuan pembatalan MOU tahun 2020 sampai 2022. Akan tetapi karena pada saat itu tengah meningkatnya pandemi COVID-19, maka urung kita laksanakan dan kita fokuskan kepada pembentukan satuan tugas pengawasan, pencegahan dan penanganan COVID-19 terkait Multius kontrak atau kontrak tahun jamak tahun 2020 sampai 2022 terhadap pembangunan 12 proyek fisik dan pengawasan di 9 kabupaten di Aceh sejumlah 2,65 triliun rupiah pada awalnya telah mendapat penolakan dari Komisi 4 DPR Aceh periode 2014 sampai 2019 melalui surat nomor 86/Komisi 4/9/2019 tanggal 9 September 2020 perihal rekomendasi terhadap izin penganggaran tahun jamak di mana Komisi 4 DPR Aceh tersebut memberikan rekomendasi tidak setuju dengan alasan perlu dilakukan pendalaman pembahasan bersama dengan pertimbangan besarnya kebutuhan anggaran, waktu pelaksanaan dan urgensi kegiatan, serta masih banyaknya ruas jalan lain yang menjadi kewenangan pemerintah Aceh yang sangat urgent atau mendesak penanganannya dan membutuhkan anggaran yang cukup besar supaya dapat berfungsi dalam rangka mendukung kelancaran arus transportasi, mobilitas orang dan barang. Merujuk pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pada pasal 54A ayat 3 disebutkan bahwa penganggaran kegiatan tahun jamak sebagaimana dimaksud pada ayat 2 berdasarkan atas persetujuan DPRD yang dituangkan dalam nota kesepakatan bersama antara kepala daerah dan DPRD, dan ayat 4 nota kesepakatan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat 3 ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan nota kesepakatan KUA dan PPAS pada tahun pertama rencana pelaksanaan kegiatan tahun jamak. Kemudian Komisi 4 DPR Aceh periode 2019-2024 pada tanggal 24 Maret 2020 dengan surat nomor 26 dari Komisi 4/3/2020 perihal persetujuan terhadap pembatalan proyek tahun jamak tahun anggaran 2020 sampai 2022 juga merekomendasikan kepada pimpinan DPR Aceh untuk membatalkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dengan DPR Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 garis bawah nomor 11/MOU/2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020 sampai 2022 yang ditandatangani oleh pimpinan DPR Aceh periode 2014-2019 dan PLT Gubernur Aceh pada tanggal 10 September 2019. Hal ini dikarenakan masih ada proses yang belum sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang seharusnya. Sidang Dewan yang terhormat, dalam forum rapat paripurna DPR Aceh yang terhormat ini, kami ingin bertanya, apakah forum ini menyetujui untuk membatalkan nota kesepakatan bersama antara pemerintah Aceh dan DPR Aceh nomor 903/1994/MOU/2019 garis bawah nomor 11/MOU/2019 tanggal 10 September 2019 tentang pekerjaan pembangunan dan pengawasan beberapa proyek melalui penganggaran tahun jamak tahun anggaran 2020 sampai 2022. Apakah setuju pimpinan? Fraksi P3 berbicara. Fraksi P3 berbicara. Lalu sudah ditutup. Silakan.
Palu sudah dikepung tapi tidak apa. Sahabat-sahabat anggota DPR Aceh, Bapak Asisten dan para KPA yang berhadir dari seluruh Isanpes yang berhadir di ruangan ini, kami ingin menyampaikan beberapa pendapat dari fraksi Partai Persatuan Pembangunan bahwa fraksi P3 menyatakan Kanun Aceh nomor 12 tahun 2019 tentang anggaran pendapatan belanja Aceh tahun anggaran 2020 yang mengatur tentang pelaksanaan kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan aturan dan produk hukum DPR Aceh dan pemerintah Aceh yang telah disahkan dan telah disetujui oleh Kemendagri serta telah dicatat dalam lembaran daerah, sehingga untuk merubah atau merevisi sebuah aturan dan produk hukum memiliki mekanisme serta prosedur yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan. Sangat naif rasanya bila forum pimpinan DPR Aceh melakukan voting atau penolakan terhadap substansi yang terkandung dalam tahun anggaran tersebut. 2. Bahwa berdasarkan fakta kronologis, penganggaran sejumlah dana untuk kegiatan pembangunan jalan dalam tahun jamak telah melalui prosedur dan mekanisme perencanaan anggaran yang sesuai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga secara yuridis penganggaran sejumlah dana tersebut dalam APBA telah memenuhi ketentuan legalitas penganggaran sebagaimana diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. 3. Bahwa pembangunan sejumlah ruas jalan sebagaimana tersebut dalam rencana pembangunan jalan dalam tahun jamak merupakan harapan dan dambaan masyarakat Aceh wilayah tengah, pesisir timur, pesisir barat selatan, dan kepulauan Sumelu yang merasa terisolir selama puluhan tahun sejak Indonesia merdeka. Pembangunan sejumlah ruas jalan tersebut sangat diharapkan guna mendorong kemajuan sosial, ekonomi, politik, keamanan, dan budaya masyarakat setempat. Atas dasar pertimbangan tersebut, maka fraksi P3 menyatakan menolak dibawa ke paripurna terhadap eksistensi dan substansi Kanun Aceh dimaksud dan tetap mendukung untuk dilaksanakannya pembangunan seruas jalan dimaksud dalam tahun jamak. Demikian, wallahualam kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Santin, Ketua Fraksi Partai P3. Masih substansi yang sama? Ya, benar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati pimpinan, wakil pimpinan, teman-teman dari Forkopimda Aceh dan seluruh anggota DPR Aceh yang terhormat, Kepala SKPA, Sekwan, serta staf yang telah berhadir di ruang paripurna berbahagia ini. Berkenaan dengan persoalan yang sama pimpinan terkait dengan apa yang disampaikan oleh senior saya, Bang Isanuddin dari fraksi P3, maka kami ingin menyampaikan terkait dengan proyek Mutis yang tadi pimpinan sudah mengetok palu terkait dengan peristiwa Kematalan. Perlu diketahui bersama, saya menimpakan apa yang disampaikan oleh Bang Isan dari fraksi P3 tadi, bahwa kita bukan anti terhadap pembangunan dan membuka keterisolasian sejumlah kabupaten kota di Aceh. Kita tetap mendukung pembangunan sejumlah ruas jalan, baik itu di bawah PUPR maupun di bawah pengairan Aceh, akan tetapi dengan mekanisme peruntukannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk diketahui bersama, karena berhubung Bang Isan adalah anggota periode kali ini, bukan periode sebelumnya, bahwa proses daripada penganggaran Multies ini menyimpang dari peraturan perundang-undangan sebagaimana dibacakan oleh pimpinan tadi, termaktub dalam Permendagri yang juga sudah pernah disampaikan rekomendasinya oleh Komisi 4
tertanggal 24 Maret 2020, kemudian juga direkomendasi kembali oleh Komisi 4 tertanggal 9 September 2019. Dua periode Komisi 4 merekomendasi dan mengingatkan pimpinan agar tidak masuk dalam lubang yang salah terkait dengan regulasi dan akan tertimpa cacat hukum di kemudian hari. Maka perlu oleh kita bersama proyek MULTIES ini dibatalkan, meski nanti setelah proses pembatalan ini kita akan lakukan upaya sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk kita anggarkan kembali, termasuk menurunkan tim pansus dari DPR Aceh mengecek ruas jalan mana yang sebenarnya ini menjadi prioritas rakyat dan ruas jalan mana yang tidak menjadi prioritas rakyat di kemudian hari. Juga kami tegaskan, saudara-saudara sekalian, teman-teman bahwa Komisi 4 DPR Aceh sebagai mitra dari PUPR dan pengairan tidak pernah melakukan pembahasan terkait proyek MULTIES. Begitu juga pemerintah Aceh tidak pernah menyampaikannya dalam sidang Badan Anggaran dengan Banggar dan Tapak. Ya, termasuk tidak pernah dibawa oleh pimpinan DPR yang lama ke dalam sidang paripurna, padahal undang-undang menyatakan bahwa itu adalah persetujuan lembaga DPR, bukan persetujuan oknum pimpinan dan wakil pimpinan DPR Aceh. Di RKA kedua dari proyek MULTIES ini ada di tangan saya, dan dalam RKA ini teman-teman tidak dicantumkan MULTIES tetapi 1 years atau single years. Yang kita dukung untuk single years bukan MULTIES. Kenapa? Karena baru 2.700.000 itu jika tidak dimultieskan, kita juga bisa membangun sejumlah rumah sakit regional di Aceh yang itu juga betul. Ya, setuju kan? Regional ini dibutuhkan oleh rakyat, termasuk oleh rakyat tengah, termasuk oleh di Melabu, termasuk oleh Takengon, Aceh Tenggara dan lain sebagainya. Kita harus pikirkan dampak yang diterima oleh masyarakat. Tidak hanya kita pikirkan infrastruktur jalan yang ujung-ujungnya memperkaya oknum-oknum. Betul. Betul. Demikian dari kami pimpinan mewakili anggota fraksi Partai Aceh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada pihak rakyat dan. Kita substansial sudah mendapatkan terakhir ya. Terima kasih pimpinan. Kalau pada saya ini fraksi Partai Keadilan yang pertama, sidang ini kemudian tidak terulang kalau rapat purna Badan Rapat Musyawarah kemarin adalah jelmaan dari fraksi-fraksi yang memutus anggotanya di Bamus, sehingga paripurna hari ini digelontorkan. Itu yang pertama. Yang kedua, diawali dengan perpindahan komposisi anggota fraksi. Dari Demokrat tadi keluar saudara Junaidi, kemudian masukkan lagi. Itu biasa dan dinamika yang terjadi. Sebelum juga keputusan, ada yang sudah walk out, meninggalkan ruang sidang. Itu sama saja dengan melecehkan lembaga sidang yang sudah disepakati melalui Bamus. Untuk demikian, hal ini tidak terulang. Kami persilakan dan selamat jalan. Ya, hadir Anda atau tidak adanya Anda di sini sidang juga tetap jalan. Yang ketiga, paripurna adalah keputusan pengambilan tertinggi sesuai dengan peraturan tata tertib. Di sini dirumuskan, ditetapkan sehingga menjadi clear dan terang bergerak. Mau dibawa kemana arah pembangunan Aceh? Bahkan setiap satu surat yang masuk pun tadi hanya kececer, lupa memasukkan agenda surat. Ya, saya ingin menyampaikan pimpinan, lembaga ini kehilangan marwah karena kita diotak-atik dengan kepentingan birokrasi. Saya kemarin mencatat, periode lalu juga mencatat, ya, hasil pansus itu kemudian menjadi pertaruhan. Apakah ini bunyi atau tidak bunyi? Menjadi macan kertas atau macan ompong? Mari kita lihat. Kesempatan berikutnya saya mengucapkan selamat bekerja teman-teman putusan fraksi yang diamanahkan menjadi anggota pansus ketiga pansus ini tadi. Terakhir, pimpinan ingin saya sampaikan bahwa tidak ada sedikit pun keinginan dari 81 anggota DPR Aceh dari 23 kabupaten kota antipati terhadap proyek pembangunan Aceh. Ketika itu termasuk dalam rencana pembangunan jangka menengah. Saya menyampaikan tadi kepada teman ya yang belum memahami dinamika persidangan di DPR. APBL perubahan 2019
itu seperti pasar malam, kejar tayang. Dengan analogi yang sangat sederhana, teman-teman anggota dewan yang baru periode ini, ya 2019 dengan 2024, apa yang sudah kita selesaikan? Kalau masih ada gadis, kenapa milih janda? Mau ada makan janda? Ikannya masih di Pulau Bali, sudah dihitung. Kayunya masih di Gunung Loser, apa yang sudah dihitung? Benar Pak? Ini persoalan. Filmnya belum tayang, tiketnya udah beli. Persoalan. Kalau kemudian dibenturkan dan digiring, ya saya ingin pertanyakan Pak Sekda. Kalau mau buka-bukaan, di awal tahun anggaran 2020 yang lalu 4.227 tenaga kontrak yang menggantungkan harapan hidupnya dengan gaji 1.300.000 per bulan Pak, mulai dari OB, kredit servis dan sebagainya, dicuci gudang oleh Sekda Bere. Saat yang bersamaan muncul 200 pensus yang berubah wujud menjadi buzzer yang membenturkan lembaga DPR Aceh dengan berbagai kepentingan yang ada di daerah, yang berubah bentuk menjadi maklar. Jadi opini ini jangan digiring, hentikan itu semua. Sampaikan di gedung dewan. Ini keputusan belum diambil sudah angkat kaki. Di bangku sudah ngomong. Ketika di hadapan colong kamera begini teriak semua. Ini tidak boleh terjadi kalau kemudian kita memperdomani peraturan tata tertib. Itu yang menjadi rule of the game. Bagaimana tata cara dan etika bersidang di gedung ini. Jangan opini di luar gedung dibawa ke dalam gedung tidak bicara. Ini persoalan sekali lagi. Saya menyayangkan kalau kemudian kesempatan pertama dan kesempatan terakhir keputusan belum diambil sudah walk out. Skenario sidang melalui badan musyawarah tidak disampaikan. Ketika paripurna surat KJJ juga disampaikan. Catatan untuk kami pribadi sebagai penyampaian terpusat kepada kita semua. Terima kasih untuk kemudian menjadi clear dan terang benderang. Ulangi sekali lagi, tidak ada sedikit pun keinginan kita membatalkan kegiatan proyek, tapi mekanismenya melalui tata kelola pemerintahan yang tertib administratif, taat azas, taat aturan sesuai dengan peruntukan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menahi dewana. Ya, terima kasih. Sidang Dewan yang terhormat, dengan disetujuinya pembatalan MOU Medius kontrak tahun 2020-2022, maka selanjutnya DPR Aceh akan segera menyiapkan surat rekomendasi terhadap pembatalan MOU tersebut. Dan kita berharap agar pemerintah Aceh dapat segera menindaklanjuti rekomendasi DPR Aceh dimaksud. Sidang Dewan yang terhormat, dengan selesainya penetapan rancangan keputusan DPR Aceh menjadi keputusan DPR Aceh dan persetujuan pembatalan MOU Multius kontrak tahun 2020-2022, maka selesai pula rangkaian kegiatan rapat paripurna pada hari ini. Dan untuk selanjutnya, marilah kita berdoa bersama sekaligus berselawat yang akan dipimpin oleh Saudara Tunku Baihaqi. Kami persilakan. Nah, yang Oscar Pak ini.